Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Purwanto dari kelas 2T1 dengan NIM 9320210008. Dalam mata kuliah keamanan jaringan, kami mendapatkan tugas ujian akhir semester berupa mengerjakan paket tracer seperti yang ada di layar. Baik, dalam melakukan config paket tracer tersebut sudah saya lakukan, dan bisa kita lihat di sini bahwa activity yang sudah saya kerjakan sesuai dengan tabel adalah dengan tingkat keberhasilan adalah 83%. Oke, yang pertama tuh kita melakukan config pada router. Di router 1 kita menggantikan namanya dengan hostname R1, lalu kita lakukan interface di gigabit 0/1. Kita masukkan IP addressnya yaitu 209.165.200.225 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.248. Lalu kita lakukan shutdown agar interface-nya tetap hidup, tetap up ya seperti ini. Interface gigabit Ethernet 0/1 change state to up. Lalu kita beralih ke serialnya. Jika gigabit 0/1 itu akan terhubung ke ASA 0, maka serial 0/0/0 ini akan terhubung ke R2. Maka kita akan config IP addressnya adalah 10.1.1.1 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.252. Lalu kembali kita akan no shutdown agar config-nya tadi tetap hidup agar terhubung antara R1 dengan R2. Lalu di sini kita masukkan int loopback 1 berguna untuk melakukan looping kembali dari R2 ke R1 ke R2 dan R2 ke R1. Kita masukkan IP addressnya 172.20.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita melakukan interface lagi di /0 di serial 0/0/0. Lalu kita masukkan clock rate 128.000, maka langsung mendapatkan informasi interface serial 0/0/0 change state to up. Lalu kita exit. Oke, langkah selanjutnya adalah di langkah selanjutnya di router 1 kita kembali ke konfigurasi terminal untuk R1. Lalu setelah itu kita masukkan no IP domain lookup. Setelah itu kita keluarkan dari config, lalu kita ketikkan copy running config startup config. Destination file names startup config, langsung saja kita enter hingga muncul pemberitahuan oke. Lalu kita kembali masuk ke konfigurasinya. Setelah itu kita masukkan IP root 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi 10.1.1.2 seperti yang bisa dilihat di layar. Lalu kita masukkan security password min length 10. Setelah itu kita masukkan service password encryption. Setelah itu maka kita masukkan ini minor motd pagar selamat datang, silakan masukkan username atau password, baru kita tutup lagi dengan pagar. Ini akan membuat kalimat ini muncul saat kita selesai melakukan config dan kita masuk lagi ke router tersebut. Lalu enable secretnya adalah Cisco 12345. Lalu kita masukkan ini username admin 01 dengan secretnya adalah admin 01 PA55.
privilege 15. Lalu kita masukkan LAN console 0, privilege level 15. Lalu exec timeout 15 spasi 0, baru no logging konsol. Setelah itu kembali kita masukkan LAN VCY 015, baru privilege level 15, exec timeout 15 spasi 0, baru transport input SSH. Setelah itu kita exit. Maka kita sudah mengatur password dan username untuk di router 1. Lalu kita akan masukkan ke bagian AA new model. Di R1 kita lakukan config dengan AA new strip model, lalu kita enter. Lalu kita masukkan ini authentication login default local. Lalu IP domain name-nya adalah ccna-security.com. Lalu kita masukkan crypto key generate RSA general cache modulus 1024. Ya, tampilannya sudah menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan SSH versinya dengan cara IP SSH version 2. Lalu IP SSH authentication /retrieve 2. Baru login block for 1 attempts to within. Baru kita masukkan secure buat image, baru secure buat config, dan yang terakhir kita lakukan copy running config startup config. Setelah itu konfigurasi pada router 1 telah berhasil, sehingga bagian-bagian yang terhubung dengan router 1 seperti router 2 dan ASA sudah terhubung. Lalu selanjutnya kita ke router 2. Baik, di router 2 tidak jauh beda dengan router 1, di mana kita mengganti namanya dari router menjadi hostname-nya adalah R2. Lalu kita melakukan interface serial 0/0/0 berguna agar dia terhubung kembali dengan router 1. Kita masukkan IP address-nya adalah 10.1.1.2 spasi subnet max-nya 255.255.255.252. Lalu kita lakukan no shutdown. Lalu kita masukkan INT serial 0/0/1 agar dia bisa terhubung ke router 3. Kita masukkan IP address-nya 10.2.2 spasi 255.255.255.252. Lalu kita no shutdown. Lalu kita masukkan juga no IP domain lookup-nya. Lalu kita lakukan start running config startup config. Lalu kita masukkan IP root-nya sebanyak 3, yaitu 172.20.1.0 spasi 255.255.255.0 dan spasi 10.1.1.1. Itu untuk IP root yang pertama. Lalu di IP root kedua seperti yang ada di layar 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0 spasi 10.1.1.1. Baru untuk IP root yang ketiga adalah 172.16.3.0 spasi 255.255.255.0 spasi 10.2.2.1. Lalu di sini kita masukkan juga. Oke, maka di router 2 sudah selesai. Kita akan beralih ke router 3. Di mana router 3 ini konfigurasinya adalah sama seperti dengan router 1 dan router 2. Kita masukkan
interface gigabit Ethernet 0/1 dengan IP address yang sudah ditentukan ini 172.16.3.1 spasi 255.255.255.0. Baru kita lakukan no shutdown. Lalu kita lakukan interface di serial 0/0/1 agar terhubung ke router 2. Lalu kita no shutdown agar tetap hidup, tetap up. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti yang di router 1 tadi. Kita masukkan IP domain lookupnya, kita copy running config startup config. Lalu kita masukkan IP rootnya sedikit berbeda, yaitu 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi 10.2.2.2. Lalu kita masukkan security password mainline 10-nya. Lalu service password encryption. Baru kita masukkan juga banner MOTD-nya tadi sama. Enable secret Cisco-nya juga sama, Cisco 12345. Username-nya juga sama, yaitu admin 01 dengan secretnya adalah admin 01PA55. Privilege-nya tetap 15. Lalu kita masukkan dari config tadi, kita masuk ke line console 0. Baru kita masukkan privilege di level 15 dengan exec timeout-nya 15.0. Baru no login console adalah line VTY. Baru no login console untuk kembali ke config. Lalu kita masukkan line VTY 0 spasi 15. Kita masuk lagi ke router 3 dengan konfigurasi lainnya. Kita masukkan juga privilege level 15. Exec timeout-nya 15.0. Baru transport input SSH. Setelah itu kita masuk ke AAA new modelnya. Di sini kita masukkan semua seperti yang tadi, yaitu authentication login default lokal. Baru IP domain name-nya tetap ccnasecurity.com. Kita masukkan juga crypto key generate RSA general case-nya modulus 1024. Lalu kita masukkan SSH version-nya, yaitu dengan cara IP SSH version 2. Baru IP SSH timeout 90. IP SSH authentication retrieve 2. Lalu yang terakhir kita copy running config startup config lagi. Setelah di ketiga router tersebut kita melakukan konfigurasi seperti itu, maka selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di switch 1. Oke, di switch 1 ini tidak terlalu banyak. Kita masukkan IP SSH version 2, IP SSH timeout 90. Ya, ini hampir sama. Bedanya kita masukkan interface F0/4 agar terhubung ke PCA. Lalu kita masukkan switch port mode aksesnya, yaitu spanning tree port phase. Lalu kita masukkan spanning tree guard enable, baru switch port security maksimum satunya, switch port security violation shutdown, switch port security MAC address sticky. Baru kita masukkan interface range-nya, yaitu F0/1 sampai 5, baru F0/7 sampai 24, dan gigabit 0/1 sampai 2. Lalu kita shutdown untuk mematikan semua hubungan di interface tersebut. Jika kita ingin melakukan up-nya, maka kita tinggal melakukan pemanggilan interface tadi, lalu kita tulis no shutdown. Ya, seperti ini. Jika sudah, kita akan pergi ke switch 2. Di switch 2 ini hanya sedikit, yaitu kita masukkan IP default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu kita no IP domain lookup juga. Lalu kita melakukan copy running config startup config juga. Jika sudah, maka kita hubungkan dengan VLAN 1 sama di switch 1 tadi juga sama, kita hubungan ke interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.1.11 dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.0.
Oke, baru kita beralih ke switch 3. Di switch 3 ini kita sama masukkan IP default gateway-nya 172.16.31. Lalu no IP domain lookup. Lalu kita hubungan dengan interface VLAN 1 dengan IP address-nya 172.16.3.11.255.255.255.0. Oke. Lalu kita masuk ke ASA 0. Konfigurasi di ASA 0 ini cukup panjang, yaitu kita masukkan interface VLAN 1 dengan IP address yang sudah ditentukan, seperti yang saya tampilkan di layar ini. Lalu kita melakukan shutdown. Lalu kita hubungan ke interface VLAN 2. Di interface VLAN 2 ini, kita memiliki dua IP address, yaitu 209.165.200.226 dengan subnet max-nya 255.255.255.248. Dan IP address yang kedua adalah 192.168.21 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Kalau kita no shutdown. Lalu kita hubungkan dengan interface E0/1. Kita masuk ke switch port akses VLAN 1. Baru di interface E0/0 switch port akses VLAN 2. Begitu juga di interface E0/2. Itu ada switch port akses VLAN 2. Lalu kita masukkan interface E0/0. Pertama saya mencoba untuk masukkan switch port mode terang, tapi ternyata tidak bisa. Maka kita masukkan switch port mode akses, baru kita masukkan VLAN 2. Lalu kita masukkan interface VLAN 1 dan interface VLAN 2-nya. Oke, lalu kita hubungkan PCA-nya, kita masukkan IP konfigurasinya, IP-nya adalah seperti ini, dengan IP V4 address-nya, subnet max dan default gateway yang sudah ditentukan. Begitu juga dengan PCB, baru dengan PCC. Oke, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang topologi paket tracer tersebut dalam pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah keamanan jaringan. Saya Muhammad Ali Purwanto dengan NIM 93202108. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.